Lutfi sebagai Idris, ayah dari Imam Syafi'i. Sule sebagai ayah dari Fatimah. Ahmad sebagai Fatimah, ibu dari Imam Syafi'i. Habib sebagai Imam Syafi'i. Amin sebagai Imam Malik. Rozi, Solihin, Misbah, dan Munir sebagai perampok. Sutradara dan narasumbernya adalah Al-Habib Hasan Al-Madihij. Penulisnya adalah Aminullah. Suatu ketika, di saat Idris menyusuri sebuah sungai, dia berhenti sejenak untuk beristirahat. Inilah persembahan dari kami, kelas 1 Sanawiyah. Ya Allah, Selamat panas sekali hari ini. Capek, dahaga. Alhamdulillah, Engkau telah memberi keselamatan kepadaku dengan air ini. Tiba-tiba Idris melihat sesuatu yang mengapung di atas air, lalu ia mengambilnya. Ada delima. Mungkin ini rezeki untukku. Ketika delima itu hampir habis, dia teringat sesuatu. Astagfirullah, aku telah memakan barang yang haram. Berarti kalau aku menelusuri sungai ini, pasti akan ada kebun delima. Aku harus meminta halalnya kepada pemiliknya. Maka berangkatlah Idris mencari pemilik buah delima itu. Sepanjang 10 km mengikuti hulu sungai, Idris menyusuri, dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang kakek. Assalamualaikum. Mencari apa anak muda? Waalaikumsalam. Apakah Bapak tahu siapa pemilik kebun delima ini? Sayalah pemiliknya. Emangnya kenapa, nak? Jadi pemilik kebun ini adalah Bapak sendiri. Oh, kebetulan sekali, Pak. Saya minta maaf karena telah memakan delima yang berasal dari kebun Bapak. Di mana engkau menemukannya, anak muda? Di desa yang sebelah sana. Kalau gitu gak apa-apa, nak. Tapi ada satu syarat. Maafkan saya, Pak. Saya siap menerima syarat yang Bapak berikan, asal Bapak memaafkan saya. Baiklah, kalau begitu kau akan menerima satu hukuman, nak. Saya siap, Pak. Hukuman apapun itu. Apakah engkau punya orang tua? Saya yatim, Pak. Rumah saya di desa sana. Baiklah, kalau begitu kau harus bekerja padaku selama 3 musim. Dan aku akan memberikanmu makan 1 kali 1 hari tanpa bayaran. Pagi dan sore hari selama 3 jam, nak. Baiklah, saya akan mengerjakan semua itu, Pak, dengan ikhlas karena Allah. Demikianlah berhari-hari Idris menjalankan hukumannya. Dia berharap dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukannya. 3 bulan kemudian, Idris pun dipanggil oleh kakek sang pemilik kebun. Idris, kesini, nak. Ambilkan saya delima yang matang. Iya, Pak. Ini, Pak. Kalau ini belum matang, gimana kamu ini, nak? Ambilkan yang lain. Baik, Pak. Ini, Pak. Ini juga belum matang. Kuning gini dibilang matang. Kalau merah sudah matang. Oh, maafkan Idris, Pak. Kamu pernah mencobanya, nak? Belum. Loh, kok gitu, nak? Idris tidak mau mengulangi kesalahan lagi, Pak. Kan Bapak menyuruh Idris bekerja, bukan memakannya.
Si kakek pun terkejut dan terheran betapa jujurnya pemuda ini. Pak, Pak, Oh, iya nak. gini Pak, minggu depan kan sudah panen. Berarti hukuman saya sudah selesai kan Pak? Apakah Bapak sudah menghalalkannya dan saya diperbolehkan pulang? Tidak nak, saya belum bisa memaafkannya, kecuali kamu menepati satu syarat lagi. Aku mempunyai seorang anak gadis bernama Fatimah. Dia buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Kau harus menikahinya. Bukan hanya terkejut, Idris pun gemetar, tubuhnya berkeringat, berpikir begitu berat ujian dan hukuman yang telah kakek berikan. Kenapa? Apakah kau tidak bersedia kalau aku belum menghalalkannya? Allah tidak akan memaafkanmu yang telah memakan delima itu nak. Baiklah Pak, saya akan penuhi. Saya ikhlas menikahi putri Bapak. Dengan kesabaran dan keikhlasan, Idris pun menikahi Fatimah, gadis pemilik kebun delima. Ini nak uang 1 dinar untuk mahar anak saya. Akad pernikahan pun dibuat dengan sederhana mungkin, walaupun Idris tidak bersama keluarganya. Hai silaunya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Hai silaunya pengantin baru, bersanding bersenda gurau. Hai silaunya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Hai silaunya pengantin baru, bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum sindur bagaikan bidadari. Hai silaunya menjadi pengantin baru. Seusainya pernikahan, Idris hendak memasuki kamar pengantin yang di dalamnya telah ada gadis dari sang pemilik kebun delima yang sudah lama menunggu. Assalamualaikum ya Babar Rahmah. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Aku telah menunggumu sedari tadi. Oh, maafkan saya. Mungkin saya salah memasuki kamar. Sebenarnya saya sedang mencari gadis yang bernama Fatimah. Sayalah gadis yang sedang kau cari. Oh tidak mungkin. Idris pun berlalu dengan tergesa-gesa meninggalkan gadis itu dan menemui sang pemilik kebun. Maaf Pak, saya telah salah memasuki kamar. Sebenarnya di mana kamar istri saya? Kau tidak salah nak. Yang kau masuki itu adalah kamar Fatimah. Dialah Fatimah anak sulungku. Tapi mengapa gadis itu sangatlah cantik rupawan Pak? Bukankah dia buta, tuli, bisu, dan juga lumpuh? Iya benar nak. Dia memang buta, tuli, bisu, dan juga lumpuh. Dia buta karena dia tidak pernah melihat kemaksiatan. Dia tuli karena tidak pernah mendengarkan pembicaraan yang membuat Allah murka. Dia bisu karena dia tidak pernah menghibah orang lain. Dan dia lumpuh karena tidak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat. Itulah yang saya maksud nak. Pergilah dan temui dia sekarang. Baik Pak, saya akan pergi menemuinya.
Selang beberapa hari kemudian, Idris pun membawa istrinya ke Palestina, tepatnya di jalur Gaza, untuk mengunjungi ataupun bekerja di sana. Ketika kedua mempelai itu sudah setahun lamanya di sana, akhirnya Fatimah pun hamil. Bang, anak kita kok belum lahir, Bang? Yang sabar ya sayang. Biasanya kan yang normal itu 9 bulan, Bang. Ya, kita berdoa aja, semoga Allah memberkahinya. Ya udah, sekarang tidur aja. Sebuah cahaya membumbung tinggi di angkasa memasuki celah-celah mimpi Ibunda Syafi'i. Dalam mimpi itu, pecahan-pecahan cahaya menerangi muka bumi. Mimpi inilah yang ditafsirkan bahwa bayi yang ada di kandungannya kelak ilmunya akan banyak bermanfaat. 4 tahun kemudian Imam Syafi'i dilahirkan. Aku beri dia nama Muhammad. Ketika Imam Syafi'i berumur 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian Imam Syafi'i dibawa ke kampung halamannya, yaitu Mekah. Pada saat itu Mekah menjadi pusat keilmuan Islam. Dalam bimbingan ibundanya di waktu umur 4 tahun, Imam Syafi'i mulai mengenal ilmu Islam. Madrasatul Ula. Ibunda adalah madrasah pertama. Kemudian umur 6 tahun Imam Syafi'i memulai menghafal Al-Quran kepada Syekh Ismail bil Kustompoin. Di samping Imam Syafi'i menghafal Al-Quran, beliau juga mengaji beberapa fan ilmu. Keesokan harinya, karena sang guru tidak datang, dengan lantangnya Imam Syafi'i menerangkan pelajaran yang kemarin dengan sempurna. Karena memang Imam Syafi'i mempunyai biaya yang pas-pasan, beliau pun mengumpulkan tulang-tulang, daun kurma kering, tembikar ataupun kertas-kertas yang tak berguna sebagai media tulis. Demikianlah masa-masa kecil Imam Syafi'i. Sesulit apapun, dia tetap teguh dan bertahan menjadi seorang santri. Beliau pernah berkata, "Ketika masa mudamu tidak dihabiskan untuk mencari ilmu, maka engkau akan sedih selama masa hidupmu." Setelah Imam Syafi'i menghafal Al-Quran, di umur 9 atau 10 tahun, beliau menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Nak, gimana hafalan Al-Muwatta'nya? Alhamdulillah sudah hafal, Bu. Bolehkah Muhammad minta izin? Izin apa? Muhammad ingin bertemu dengan pengarang kitab Al-Muwatta, yaitu Imam Malik, Bu. Saya ingin menimba ilmu dari beliau. Baiklah nak, ibu mengizinkan dan meridhoimu. Berilah saya nasihat, wahai ibuku. Wahai anakku, berjanjilah pada ibu untuk tidak berdusta. Aku berjanji pada Allah dan kepadamu ibunda untuk tidak berdusta. Dengan bekal itulah Imam Syafi'i memulai perjalanannya dan dibekali uang 400 dirham. Uang itu disimpan di sebelah kantong yang berada di sela-sela baju yang dikenakannya. Dalam perjalanan ada perampok yang mengambil harta dari setiap orang yang lewat. Dan ketika bertemu dengan Imam Syafi'i, maka terjadilah. "Jom, andi besar kan?" Iya, Tuan. "Andi berapa bakna?" 400 dirham, Tuan.
Segenap. Iya Tuan, saya membawa uang 400 dirham. Sari mau sore kira ngaben nyambi pesel 400 dirham. Rek nyambi pesel banyak. Ya. Islah, ya anak buah. Mare apa iku dijepit kabeh wis. Mare bos, king badan anak semua cak mau ngibe pesel 400 dirham. Tinggal tak berdiri sekali je. Apa? 400 dirham. Apa kena regere engko terus tahu siapa regere. Kula nak aja gila. Sing baris terus kurang sebut paling dia. Kacong. Kan ben nyambi pesel 400 dirham. Iya tak? Iya Tuan, saya membawa uang 400 dirham. Un pancen nyambi pesel 400 dirham. Kemah pesena, beda dimah. Si comel terus tahu. Ini Tuan. Abu kena ben mak cucur dong. Ben tahu siapa engkau kepala preman si comel. Ben mencucu aki engkau pesena elang pesen ben diki. Nek jujur sar ben. Saya berkata jujur kepadamu karena aku telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berbohong kepada siapapun. Sang pemimpin rampok pun terdiam seketika. Seakan-akan ada sesuatu yang menyelinap ke dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini belum pernah hadir dan kini menggerakkannya. Ya Cong, talak pesen ben. Ben takok janjina ben ingkar dak ibu en. Sedangkan engkau tak takok ingkar dak janjina Allah. Wilah kaki desa. Engkau setia atau betah mereka kecucur ben. Wilah desa. Hei, tangan anak buah kepi. Belaki harta nak orek-orek saya rampas dia. Ayo, mulai setia atau buat kepi lah. Ngadep pengiran kepi. Ayo. Beberapa hari kemudian Imam Syafi'i pun sampai di kediaman Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Rasulullah bersabda, apabila kalian wudhu, maka dahulukanlah anggota yang kanan. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah dirimu nak? Saya adalah Muhammad bin Idris. Saya berasal dari Bani Muthalib. Ada perihal apa yang membuatmu datang kemari? Kedatangan saya ke sini untuk belajar dan ingin mendengar langsung pengajian-pengajian dari Tuan Guru. Baiklah, besok datanglah ke sini. Akan saya suruh seseorang untuk membacakan Al-Muwatta kepadamu. Alhamdulillah, saya sudah menghafalnya. Alhamdulillah, kalau begitu coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulillah annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Wa an Humran. Cukup, saya sudah percaya. Dengan lancarnya Imam Syafi'i membaca kitab itu kepada Imam Malik, meski terkadang ada yang perlu dikoreksi oleh beliau. Imam Malik begitu kagum dengan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, dan itulah pertemuan pertama kali antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Keesokan harinya, Bismillahirrahmanirrahim. An Isa bin Bardad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marratin. Muhammad, ngapain kamu? Kok bermain-main? Ngaji kok bermain-main? Gak nulis lagi? Apa kamu sudah menghafal yang ku terangkan barusan? Ngapain barusan kamu? Guru, Rasulullah kan menyuruh menulis ilmu.
sedangkan saya tidak punya pena untuk menulis. Maka sebagai gantinya jari ini sebagai penaku, mangsinya adalah air liurku. Alhamdulillah Muhammad sudah menghafalnya. Iqra kitabak. Bismillahirrahmanirrahim. An Isa bin Bardat an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum falyantur yaqrahu 3 marrat." Karena kecerdasan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, pada umur 14 tahun beliau mendapat mandat dari gurunya untuk menjadi mujtahid fatwa. Suatu ketika di bulan Ramadan, Imam Syafi'i menggantikan gurunya sebagai pengajar para ulama dari berbagai negeri, dari Masyriq sampai Maghrib. Syekh As'al, apakah diperbolehkan meminum air karena mengajar di madhab Imam Malik seperti yang Syekh lakukan barusan? Wahai saudaraku semuanya, aku masih umur 14 tahun, belum baligh. Beberapa bulan kemudian Imam Syafi'i melanjutkan studinya untuk mempelajari mazhab Hanafiyah kepada Imam Muhammad dan Imam Sufyan di kota Kufah al-Iraqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Muhammad? Begini guru, saya ingin melanjutkan studi saya untuk belajar mazhab Hanafiyah kepada Imam Muhammad dan Imam Sufyan di kota Kufah. Oh, baiklah kalau begitu. Ini ada sedikit rezeki dari Allah untuk memenuhi kebutuhanmu di perjalanan. Terima kasih guru. Muhammad pergi dulu. Mohon ridhonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridhoku menyertaimu nak. Setelah sampai di Kufah, akhirnya Imam Syafi'i bertemu dengan kedua imam yang telah dituju. Beliau belajar kepada kedua imam tersebut selama 3 tahun. Di umur 18 tahun Imam Syafi'i telah menjadi mujtahid mutlak. Imam Syafi'i adalah perbandingan antara dua madhab. Yang pertama adalah Imam Malik, yang mana madhab ini hukumnya berat untuk dilakukan. Sedangkan Imam Abu Hanifah hukumnya ringan untuk dilakukan. Maka mazhab Imam Syafi'i berada di tengah-tengahnya. Khairul umur awsatuha. Karena kerinduannya sangat berat, Imam Syafi'i pun kembali lagi ke kota Madinah untuk menemui ibundanya dengan membawa uang sekitar 1000 dinar atau kurang lebih 2 miliar dan dengan membawa banyak murid. Di perbatasan desa, Imam Syafi'i berhenti dengan rombongannya dan beliau menyuruh seorang murid untuk memberitahu kepada ibundanya bahwa beliau akan kembali ke pelukan sang ibunda. Wahai muridku, kemarilah. Iya guru. Pergilah dan sampaikan kepada ibundaku bahwa aku sudah pulang. Baiklah guru. Setibanya di tempat ibunda Imam Syafi'i, murid tersebut pun memberitahu bahwa Imam Syafi'i sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya adalah murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Saya tidak mengenalnya. Maksud saya adalah Muhammad bin Idris, Bu. Oh, Muhammad anakku. Apa yang dia bawa kemari, nak? Guru pulang dengan membawa uang yang lebih dari cukup dan juga dengan beberapa santrinya. Oh, katakan padanya jangan pulang kecuali membawa kitab. Baik Bu, saya akan menyampaikannya pada guru. Setelah itu, murid dari Imam Syafi'i kembali kepada beliau dan menyampaikan amanah dari ibunda beliau. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apakah engkau sudah bertemu dengan ibundaku?
Ya guru, ibunda guru berkata bahwa guru tidak boleh pulang kecuali membawa sebuah kitab. Wahai orang-orang, kemarilah, ini ada sedikit rezeki untuk kalian. Terima kasih Tuhan. Ya sama-sama, itu semua adalah rezeki dari Allah. Saya hanyalah sekedar wasilah. Wahai murid-muridku, lekaslah kita melanjutkan perjalanan untuk pulang. Baik guru. Ketika Imam Syafi'i sudah sampai di kediaman, sang ibunda pun menyebut beliau dengan perasaan sangat bahagia. Sang ibunda juga meluapkan semua rasa rindunya kepada Imam Syafi'i yang sudah sekian lamanya terpisah. Cukup sekian yang dapat kami persembahkan. Apabila ada kesalahan baik dalam hal ihwal ataupun akwal, kami dari kelas 1 Sanawiyah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uhanni'ukum biyaumin Ashura. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.